aku sempatkan menyelesaikan kisah temanku. Semoga tenang di sisinya. Dendam yang akhirnya berujung tragis. Beberapa hari ini sempat mengusik pikiranku untuk segera menyelesaikan cerita ini. Beberapa bulan sebelum ia pergi untuk selamanya, ia pernah bercerita padaku. Bermimpi ada di sebuah kampung mati. Tidak ada kehidupan di sana. Saat di kampung mati itu, ia bertemu sesosok wanita tua berambut putih panjang, menatapnya tajam. Kala itu ia bersama temannya, memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan memilih mencari tempat yang ramai. Selang beberapa menit mereka melangkah, bertemulah mereka dengan pemukiman ramai penduduk. Sontak ia terbangun dari tidurnya, karena mimpi yang dirasanya aneh. Menjelang kepergiannya pun ia menangkap hal ganjil di rumahnya. Kadang tampak bayangan hitam berkelebat di gorden jendela. Namun ia mengabaikan semua itu. Hanya dianggapnya bukan apa-apa. Meski banyak tanda tanya di pikirannya, entahlah, ia tak cukup tahu arti mimpinya, atau hanya sekedar bunga tidur, atau terlalu banyak pikiran. Kadang aku kasihan melihatnya sendiri menghadapi kerasnya hidup ini. Ia berusaha tegar menghadapi meski dengan keterbatasan. Tapi inilah hidup. Saat memutuskan menjadi pejuang tangguh, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Saat bercerita denganku, aku melihatnya seperti anak kecil. Ia seperti anak kecil dengan kepolosannya, berkeluh karena sebab yang tidak menyenangkan. Lantas, setelah aku mendengarkannya bercerita panjang lebar, aku merasa bertanggung jawab untuk membuatnya tenang. Tapi sudahlah, ini hanya bentuk rasa peduli karena keterbatasannya. Suatu hari aku pernah memberinya saran sehubungan dengan mimpinya yang aneh. Bagi yang berpandangan agama, mungkin tidak akan percaya dengan hal seperti ini. Percaya seharusnya hanya kepada Tuhan, tapi perlu diingat, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita dan memberi pertolongan melalui tangan yang lain juga. Aku menyarankan untuknya untuk melakukan pengobatan secara alternatif ke orang pintar, hanya untuk mendeteksi energi negatif apa yang mengganggunya. Karena kian hari tubuhnya semakin kurus kering, dan sudah 6 bulan terakhir, aku melihatnya semakin lemah. Apakah sakit medis atau sakit karena sesuatu yang lain? Ia menerima saranku, dan kebetulan seseorang memberi informasi padanya tentang orang pintar itu. Setelahnya ia pergi ke sana, dan betul saja, dendam seseorang yang akhirnya menyebabkan ia seperti itu. Betul-betul dosa besar, membuat celaka orang dengan cara halus. Saat itu ia jadi tahu, dirinya disakiti dengan cara halus. Lepas benar atau tidaknya, tapi paling tidak ini adalah awal untuknya melakukan penyembuhan. Orang pintar itu menetralisir hal negatif yang ada di dirinya. Dan setelahnya, beliau menyarankan untuk melakukan pengobatan medis. Sayangnya setelah itu, ia tidak bersegera melakukan pengobatan medis. Entah ia takut atau tidak tahu harus bagaimana. Kian hari, kian melemah. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit tipis. Wajahnya memucat setiap hari. Banyak yang mengkhawatirkan kondisi fisiknya. Hingga pada akhirnya, ia betul-betul tidak kuat dan harus bed rest di rumah. Selama istirahat itu pun, aku sangat menyesalkan sikapnya yang memutuskan melakukan pengobatan alternatif tanpa berupaya ke pengobatan medis untuk tindakan lebih intensif. Hingga saat ini aku sangat menyayangkan keputusan yang diambilnya. Seminggu sebelum kepergiannya, aku sempat menjenguknya, sekedar melihat kondisinya, mendoakannya dan memberikan semangat, dan setengah memaksanya untuk berobat ke rumah sakit. Memang tidak mudah membujuknya waktu itu, namun akhirnya ia bersedia. Selang 4 hari ia dinyatakan menderita tumor
dan kelenjar getah bening dan harus segera dioperasi. Sehari sebelum operasi, ia sempat menelpon dan meminta doa untuk kelancaran operasinya. Namun selang sehari pasca operasi, Tuhan berkata lain. Ia pergi untuk selama-lamanya. Kondisi fisiknya yang lemah dan asupan makan yang kurang membuatnya tidak bisa bertahan. Aku terkejut mendengar berita itu. Tak terasa air mata mengalir di pipiku. Tangisku karena ia orang baik, lugu dan tidak pernah punya pikiran licik pada orang. Entah mengapa malam ini aku sulit pejamkan mata. Rasanya gelisah datang menderaku. Gelisah yang sulit kujabarkan. Mungkin bisa diibaratkan seperti kegalauan. Tapi yang ini agak berbeda. Bukan romantisme, namun rasa sedih menyayat, menusuk ke dalam relung jiwa. Sakit, tapi bukan patah hati. Aku sendiri tak pernah menyadari apa yang terjadi pada diriku. Sepeninggal orang tuaku dan seiring bertambah usia, aku menjadi terlalu sensitif dengan dunia mereka. Rasanya pusing saat salah satu sosok mencoba berinteraksi. Ya, mereka ingin sharing denganku. Berulang kali aku tepis, tetap saja sulit. Kadang untuk mengusir rasa stres akan kehadiran mereka yang tak kasat mata, aku memilih makan enak, banyak tidur, ngopi, traveling atau apalah itu. Terdengar konyol memang, tapi itulah caraku. Dan karena itu, berimbas pada berat badanku yang semakin melonjak. Hingga tepat jam 2 dini hari, aku terlelap, lelap begitu dalam, hingga aku bertemu dengannya yang sudah tiada. Begini cerita sedihnya padaku. Sosok itu adalah spirit pendamping yang serupa dengannya. Aku melihatnya terduduk diam di kegelapan, lusuh, badannya masih terlihat kurus. Waktu itu ia bertanya, "Salahku apa? Kenapa aku terpenjara di tempat seperti ini? Aku belum ingin mati. Masih banyak rencana yang belum sempat aku lakukan. Lepas dari masalah lalu, aku masih punya mimpi. Ingin memiliki pendamping hidup yang menerima aku apa adanya. Aku ingin seperti mereka. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa. Meski aku pernah gagal, tapi aku tidak ingin terpuruk dengan kegagalan itu. Aku ingin bangkit, meski dengan segala keterbatasanku. Di sini begitu dingin. Aku kedinginan. Aku terpenjara di sini. Tuhan, tolong aku. Lepas dari penderitaan ini, aku terima tersakiti, namun lepaskan aku dari derita ini. Begitu pilu aku mendengarnya bercerita. Ia hanya bisa memeluk gelap, termangu dalam ketidakpastian, entah sampai kapan. Tak terasa air mataku mengalir deras. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sampai akhirnya ia menghilang di kegelapan. Lalu aku terbangun dari lelapku dengan peluh yang membasahi sekujur tubuhku. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga kau bisa terlepas dari jerat itu. Sekali lagi, semoga kau tenang di sana. Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada
ada ibu yang mengasihiku.